Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema pengantara perjanjian baru, Ibrani 9 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudaraku, ketika dua pihak yang bertikai membutuhkan penengah untuk mencapai kesepakatan, maka mereka mencari seseorang yang dipercaya kedua belah pihak dan mampu memahami posisi masing-masing. Kristus adalah pengantara yang sempurna antara Allah dan manusia, tetapi caranya menengahi konflik ini sangat unik. Sebagai pengantara dari suatu perjanjian yang baru, Kristus tidak hanya menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi ia secara aktif menyelesaikan masalah yang menyebabkan permusuhan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Pengantaraannya bersifat substansial, bukan hanya prosedural. Nah, tujuan dari pengantaraan ini adalah supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Kata terpanggil menunjukkan bahwa inisiatif datang dari Allah. Kita tidak memilih Allah terlebih dahulu, Ia yang memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, panggilan ini efektif, bukan sekedar undangan yang bisa ditolak. Bagian kekal yang dijanjikan, yang dituliskan dalam bagian firman Tuhan ini, merujuk pada warisan yang Allah janjikan kepada umatnya sepanjang sejarah, mulai dari janji kepada Abraham tentang berkat bagi semua bangsa, hingga janji tentang kerajaan Mesias. Bagian ini bersifat kekal, artinya tidak akan pernah hilang, rusak, atau berkurang nilainya. Namun ada masalah besar yang harus diselesaikan, pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudaraku, dosa-dosa yang terakumulasi selama berabad-abad di bawah perjanjian lama menciptakan hutang yang sangat besar kepada keadilan Allah. Korban-korban hewan hanya bisa menutupi dosa sementara, bukan menghapusnya secara permanen. Nah, Kristus menyelesaikan masalah ini dengan mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kata menebus berasal dari dunia perdagangan dan hukum, di mana seseorang membayar harga untuk membebaskan budak atau tahanan. Kristus membayar harga penuh untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dan hukuman yang kita layak terima. Hal yang mengagumkan adalah bahwa penebusan ini berlaku surut, mencakup semua orang beriman dari zaman perjanjian lama yang menantikan penebusan ini. Abraham, Musa, Daud, dan semua orang kudus perjanjian lama diselamatkan berdasarkan korban Kristus yang akan datang, sama seperti kita diselamatkan berdasarkan korban Kristus yang sudah terjadi. Kita bersyukur untuk anugerah yang begitu besar ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pengantara perjanjian yang baru, kami memuji-Mu karena Engkau telah menyelesaikan konflik antara kekudusan Allah dan dosa kami. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami dan memberikan bagian yang kekal yang tidak akan dapat direbut oleh siapapun. Bantulah kami hidup sebagai pewaris yang bersyukur, menghargai harga yang telah Engkau bayar untuk kebebasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.